Berlatar belakang di negara Meksiko, film ini dibuka dengan memperkenalkan penjara Ciudad Juarez, sebuah penjara mengerikan yang dihuni oleh para napi kriminal kelas kakap. Nampak para napi tengah melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun yang menjadi keanehan adalah kedua pemimpin yang menguasai penjara ini nampak tengah membuka sebuah senjata api yang telah berhasil diselundupkan, seolah-olah sedang mempersiapkan sesuatu yang sepertinya akan menimbulkan hujan darah yang cukup deras di penjara ini. Dan inilah Prison Cell 2025. Di sebuah rumah, kita akan diperkenalkan dengan Juan Oliver, seorang pengacara hak asasi kemanusiaan yang sebentar lagi dia akan segera pergi ke penjara itu untuk mengecek dan melihat situasi penjara untuk menyelesaikan pekerjaannya. Namun Helena, yaitu istrinya yang kini sedang mengandung, sempat meminta Juan untuk jangan pergi sebab dia yang merasakan akan firasat buruk yang akan terjadi di penjara itu. Sementara itu, di perbatasan kota, seorang bos kartel terbesar di Meksiko yang disebut L25 sedang bertemu dengan Yari, yaitu seorang kepala sipir penjara Ciudad Juarez. L25 meminta Yari untuk segera menyerahkan seorang tahanan bernama Baldor sebelum diekstradisikan alias dipindahkan ke tempat lain. Dia memperingatkan agar Kalanjo jangan mempersulit dan terlalu basa-basi dalam menyerahkan Baldor kepadanya. Yari pun setuju asalkan tahanan itu dibawa dan tidak boleh melewati perkotaan demi menghindari kecurigaan pemerintah dalam pembebasan ini. Dan inilah Baldor, seorang akuntan yang memiliki pengaruh besar serta menjadi pemegang penting dalam sebuah organisasi kriminal terbesar di Meksiko. Saat ini ia tengah mendekam di penjara Juarez setelah terjerat kasus yang cukup berat dan telah ditempatkan di dalam sel blok bernama Mostor. Kepengaruhannya dalam organisasi membuatnya ditempatkan di sel PIP serta mendapatkannya perlakuan khusus dari penjara yang membuatnya bebas melakukan apa saja yang dia mau. Namun saat ini pemerintah kota yang tahu akan Baldor telah melakukan aju banding ke pengadilan untuk segera melakukan ekstradisi Baldor ke penjara lain. Juan Oliver telah sampai ke penjara Ciudad Juarez untuk melakukan pengecekan situasi yang terhadap perlakuan napi yang mendekam di penjara ini. Juan pun menyerahkan seluruh dokumen lengkapnya dan mengaku sebagai seorang pengacara yang ingin melakukan kunjungan terhadap saudaranya yang bernama Ploiper Gonzalez. Namun setelah membaca dokumen itu, pihak penjaga sempat tidak mengizinkannya untuk masuk, yang membuat Juan terpaksa mengancam mereka akan melaporkannya ke komisi pengadilan. Akibat tidak memperbolehkan dirinya untuk menjenguk saudaranya. Kepala Yari sendiri sedang menelpon Kalanjo, yaitu seorang raja penjara Ciudad Juarez yang menguasai blok utara. Dia meminta Kalanjo untuk segera menyelesaikan tugasnya. Kalanjo pun berjanji akan segera menyerahkan Baldor dengan aman sebelum 20 menit. Yang mana sebelum aksinya dilakukan, Kalanjo pun melakukan ritual aneh terlebih dahulu, yaitu memotong satu ekor ayam dan membasuhkan darah ke mukanya. Bersama dengan itu, Juan Oliver telah diperbolehkan masuk ke dalam penjara dan begitu merasa terkejut saat melihat bagaimana pemandangan realita dari penjara ini yang cukup mengerikan. Penjara ini telah dikuasai oleh dua kubu gangster yang selalu berseteru dan membuat pihak penjara terpaksa melakukan blokade untuk memisahkan sel dari kedua kubu demi menghindari adanya perang. Namun yang menjadi permasalahannya adalah pemblokan itu justru mengakibatkan ruangan penjara menjadi sempit dan tidak mampu menampung para napi yang semakin membludak. Sehingga penjara pun terpaksa memakai ruangan lorong untuk dijadikan sel penjara, yang padahal tempat tersebut tidak layak untuk dihuni. Saking berbahayanya perseteruan ini, ada aturan khusus yang melarang para sipir untuk masuk ke area-area tertentu. Dan salah satunya adalah area lorong. Bahkan untuk sekedar kunjungan pun pihak penjara memberlakukan pembagian waktu secara ketat setiap 2 jam sekali. Hal itu guna untuk mencegah pertemuan langsung antara keluarga narapidana dari blok utara dan mereka yang berasal dari kelompok Mostor. Juan pun telah tiba menemui Ploiper Gonzalez dan berpura-pura menjadi seorang kliennya.
Gonzales mengeluh telah ditempatkan di sel lorong yang menurutnya itu sel tidak layak dihuni olehnya. Sehingga ia pun meminta Juan untuk memperjuangkan haknya agar segera dipindahkan ke sel lain. Bertepatan dengan itu, kelompok Blok Utara menemui Kalan Ho yang merupakan bos mereka untuk segera melakukan pergerakan dikarenakan waktu yang cukup mepet. Kalan Ho memberikan kode kepada setiap sipir penjara bahwa dirinya akan segera bergerak. Yang mana setelah itu Kalan Ho dan pasukannya langsung menghabisi satu persatu napi dari Blok Monster yang merupakan kelompok rivalnya. Alarm peringatan penjara pun dinyalakan, yang membuat Juan termasuk para pengunjung dari keluarga Blok Monster panik. Mereka berusaha mencoba untuk keluar dari tempat ini. Namun peringatan alarm ini tidak membuat para napi yang berada di dalam merasa ketakutan. Yang ada, mereka justru semakin membabi buta melakukan peperangan dan akibatnya situasi penjara pun semakin kacau. Di tengah kekacauan itu, para sipir penjara sedang membawa Baldor untuk keluar dari tempat ini. Di mana semua kekacauan ini termasuk dari perencanaan yang dilakukan Kepala Yari dan Kalan Ho untuk membebaskan Baldor sebelum ekstradisi dilakukan. Namun yang menjadi keanehannya adalah tiba-tiba saja para anak buahnya Kalan Ho menembaki semua sipir penjara yang tengah membawa si Baldor. Lalu Kalan Ho bersama para anak buahnya langsung membawa Baldor ke sel bawah tanah untuk mengamankannya. Yang padahal hal ini tidak ada dalam rencana mereka. Sedangkan para anak buah Kalan Ho yang lain tengah melakukan sandra terhadap keluarga dari Blok Monster serta melakukan sandra juga kepada para sipir penjara. Juan Oliver sendiri berhasil bersembunyi di belakang dapur untuk menghindari sandraan dan segera mencari cara untuk bisa keluar dari neraka ini. Di luar itu, Kepala Yari telah tiba ke penjara dan langsung masuk ke area pintu belakang untuk menemui kepala keamanan dan mempertanyakan rencana mereka dalam pembebasan si akuntan Baldor. Kepala keamanan memberitahukan telah terjadi sedikit masalah dan Baldor pun tidak terlihat dalam kamera CCTV. Yang kemungkinan besar Kalan Ho telah mengamankan Baldor dahulu dari peperangan antara blok penjara. Walaupun begitu, kepala keamanan meyakinkan bahwa semua rencana telah berjalan secara mulus. Tidak lama dari itu, L25 pun menelpon Kepala Yari untuk mempertanyakan mengapa Baldor belum juga tiba dari pembebasan yang telah mereka rencanakan. L25 tidak ingin rencana ini gagal sebab Baldor merupakan orang yang sangat penting sekali dalam organisasi. Dan jika terjadi sesuatu sedikit masalah terhadapnya, maka Kepala Yari pun harus menerima hukuman berat darinya. Kepala Yari pun sedikit panik. Namun ia mencoba meyakinkan L25 kalau semua rencananya telah berjalan dengan sempurna. Dan sebentar lagi, Baldor akan segera dibebaskan dari tempat ini. Kalan Ho sendiri tidak menyembunyikan Baldor, melainkan malah membawanya ke depan para anak buahnya. Dengan keras, Kalan Ho mengatakan bahwa kita sudah hampir 20 tahun hidup dalam penjara yang tidak manusiawi ini, serta mendapatkan banyak ketertindasan dari para bajingan sipir itu yang telah memperlakukan kita layaknya seekor binatang yang tidak pantas hidup. Sedangkan para bajingan itu telah memberikan tempat layak dan mewah kepada Baldor, yang padahal baru beberapa hari saja masuk penjara ini. Dan pada hari ini, sudah saatnya kita melakukan perlawanan keras untuk menuntut semua hak kelayakan kita yang hidup di penjara ini. Lalu bendera bertuliskan Cambie de Piabnes yang mengartikan perubahan rencana dikibarkan. Untuk memperlihatkan kepada Kepala Yari dan sipir lainnya kalau Kalan Ho dan yang lainnya sepakat untuk melakukan pengkhianatan. Usted, don Roque, que no cumplimos órdenes. La lealtad no tiene el mismo valor. Televisión. Está vivo. Kepala Yari begitu merasa terkejut akan semua ini, sebab apa yang dilakukan Kalan Ho tidak ada dalam perencanaan mereka. Baldor sendiri dibawa oleh Kalan Ho untuk disandra ke sel bawah tanah yang disebut dengan sel 211, yang mana tempat tersebut sangat tidak manusiawi sekali.
lantaran tempatnya yang sangat dingin sekali serta ruangannya yang sangat menjijikan. Sementara itu, Juan Oliver sedang benar-benar merasa ketakutan atas kerusuhan terjadi di penjara, dan ia berusaha menyelinap melarikan diri melalui pintu belakang. Namun sial, semua pintu yang ada di sana telah terkunci rapat yang membuatnya semakin panik karena tidak ada jalan lagi untuk keluar. Hingga tidak lama kemudian terdengarlah salah satu anak buah Kalan Ho yang memegang senjata penyembur api yang sedang menyusuri seluruh ruangan untuk mencari dan membunuh para pengunjung yang berusaha bersembunyi. Menyadari hal ini, Juan segera memakai pakaian napi di sebelahnya yang sudah mati untuk melakukan penyamaran kalau dirinya itu bukanlah seorang pengunjung, melainkan seorang napi baru yang baru saja melakukan penyamaran kalau dirinya itu bukanlah seorang pengunjung, melainkan seorang napi baru yang baru saja dimasukkan ke penjara ini. Napi gundul tersebut sempat tidak percaya serta merasa tidak peduli dengan siapa Juan Oliver. Karena yang terpentingnya adalah Juan berpihak ke blok mana, blok utara atau ke blok utara atau blok Mostor. Namun Juan tidak menjawab pertanyaan itu. Ia mengaku hanyalah seorang napi baru yang baru saja dimasukkan dan tidak mengerti dengan soal keberpihakan. Mendengar hal itu, napi tersebut pun mengajak Juan Oliver untuk menjadi anggota blok utara jika tidak ingin mati dibunuhnya. Kepala Yari merasa kesal atas semua rencananya yang sangat jauh dengan apa yang diharapkan, sehingga dia menyuruh kepala keamanan untuk segera melakukan evakuasi terhadap para pengunjung yang telah disandra oleh para anak buah Kalan Ho. Seluruh tim keamanan pun dikerahkan untuk melakukan penyelamatan terhadap para pengunjung. Namun yang mereka tidak pikirkan adalah Kalan Ho telah mempersiapkan semua ini, yang membuat tim keamanan kesusahan untuk melakukan evakuasi. Kepala Yari pun pergi ke sel bawah tanah untuk menemui Kalan Ho dan mempertanyakan mengapa telah melakukan pengkhianatan. Ia menekankan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Kalan Ho sekarang akan berdampak buruk bagi keselamatan dia beserta keluarganya. Sebab organisasi dari Baldor yang tidak akan tinggal diam saja dan akan menguliti Kalan Ho beserta keluarganya secara hidup-hidup. Namun, Kalan Ho tidak merasa takut akan ancaman ini. Dan ia sudah siap dengan segala konsekuensi apapun demi memperjuangkan hak kelayakannya di penjara. Dia sudah benar-benar merasa muak atas perlakuan tidak manusiawi dari penjara ini, dan sudah saatnya kami melakukan perlawanan untuk merebutkan sebuah kelayakan. Kalan Ho menekankan bahwa Baldor akan terus dalam sandraannya sebelum hak tuntutannya terdengar jelas kepada mereka. Entre tu patrón y tú. Y a todos los que ensucias información. Sé cuando tengo a alguien agarrado de los merititos, huevo. Setelah percakapan itu selesai, Kalan Ho menelepon istrinya yang berada di luar penjara untuk segera bersembunyi ke tempat yang aman. Dikarenakan akan ada orang yang mencari untuk membunuh istrinya. Parecer un rato. Pues llegó la hora. No se anda con mamadas, chingado. ¿Me estás asustando? Kalan Ho pun pergi menemui para anak buahnya untuk menghentikan mereka yang tengah mengganggu sandraan. Kita tidak seperti mereka yang tidak memiliki sisi kemanusiaan. Para sandraan itu tidak boleh kita ganggu dan hanya kita jadikan sebagai media ancaman agar tuntutan kita didengar. Lalu para sandraan itu pun dimasukkan ke dalam sel untuk dikurung dalam sementara waktu. Para anak buah Kalan Ho pun melaporkan mengenai Juan Oliver yang berada di lingkungan mereka. Kalan Ho tidak memperdulikan itu. Selagi dia bukan anggota blok Mostor, itu bukanlah sebuah masalah untuknya. Kepala Yari sendiri mulai merasa resah atas kerusuhan ini yang sangat jauh dengan apa yang direncanakan. Dia khawatir bukan saja karirnya yang terancam, melainkan nyawanya juga. Kepala Yari memerintahkan kepala keamanan untuk segera menyelesaikan kerusuhan ini sebelum pemerintahan termasuk kartel L25 turun tangan.
Dalam keresahan itu, seorang pria tidak dikenal mengechatnya untuk mengajaknya bertemu pada jam 4 sore nanti. Calanho pun pergi ke sel 211 untuk menginterogasi Baldor dan menanyakan sebuah informasi rahasia besar yang saat ini ada dalam genggaman si Baldor. Calanho mengatakan Baldor hanyalah sebuah pion di mata mereka yang sedang dimanfaatkan saja. Mereka tidak akan pernah peduli sekalipun Baldor mati. Karena faktanya, dalam dunia organisasi kriminal, setiap orang akan mudah tergantikan oleh generasi yang baru. Pilihannya cuma dua, yaitu mati di penjara ini atau bekerja sama dengannya. Namun Baldor menolak. Kesetiaan adalah nomor satu. Ia meyakini organisasi akan tetap memperjuangkannya dan segera membalaskan perbuatan Calanho akibat telah berani memperlakukan hal seperti ini padanya. Si sueltan la sopa, nos ayudas a todos. Kerusuhan ini telah meluas hingga menarik perhatian media TV untuk melakukan sorotan atas apa yang terjadi di penjara Juarez. Di dalam itu, Karaji, orang kepercayaan dari Calanho, sempat mencurigai Juan Oliver sebagai seorang penyusup. Maka ia menyuruh Juan Oliver untuk menurunkan celananya agar memastikan dirinya itu bukanlah seorang penyusup yang dikirim oleh Blok Mostor. Hingga setelah mengecek, tidak ada logo apapun di bokongnya. Barulah Karaji dan napi lain sepenuhnya percaya bahwa memang Juan Oliver bukanlah seorang penyusup. Mereka bahkan sepenuhnya menerima Juan Oliver menjadi bagian kami. Selepas itu, Calanho beserta yang lain mengajak ke ruangan sel VIP yang ditempati Baldor untuk mengambil barang-barang penting yang bisa mereka gunakan dalam aksi kerusuhan ini. Calanho merasa senang setelah melihat berita ada banyaknya media TV yang sedang menyorot kerusuhan ini. Dan kini hanya tinggal menunggu waktu saja yang belum pasti dari pemerintahan untuk turun tangan agar mendengar tuntutan mereka. Namun Juan Oliver ikut nimbrung atas persoalan ini. Mengapa kita tidak langsung mengeksposnya sekarang menggunakan sandraan agar tuntutan kita yang diinginkan bisa segera kedengar secara cepat ke pemerintahan? Calanho pun setuju dengan ide ini, tapi tidak dengan Karaji yang mulai merasa benci kepada Juan Oliver karena dianggap ingin merebut posisinya sebagai orang kepercayaan dari Calanho. Calanho memberikan perintah ke si botak untuk merekam seluruh situasi yang berlangsung di dalam penjara. Sedangkan Juan Oliver diperintahkan untuk menjadi seorang narator dan menyampaikan tuntutan mereka kepada pihak luar. Por eso no dan información a la prensa. ¿Esto? Ah. El jotito este quiere... Mejor no te metas en lo que no sabes, chaval. Mire, Melón. Y tú, en vez de grabar esto... Se puede leer desde afuera del penal celdas. Di sisi lain, Helena, istri Juan yang sedang bekerja, begitu terkejut saat melihat tayangan berita di televisi. Saat memperlihatkan suaminya yang kini berada di penjara mengerikan itu. Sedangkan Yari sendiri tahu kalau Juan Oliver bukanlah seorang napi, melainkan seorang pengacara dari hak asasi kemanusiaan. Tapi dia tidak bisa memberitahukan hak ini ke media. Hanya akan memperbesar resiko dan membahayakan nyawa Juan sendiri. Kepala Yari merasa dilema sekali untuk melakukan apa atas kerusuhan yang semakin kacau. Kerusuhan ini pun akhirnya sampai juga ke pemerintahan. Gubernur kota melakukan konferensi pers di depan publik untuk mengomentari atas kerusuhan yang sedang terjadi di penjara Ciudad Juarez. Gubernur memberitahukan kerusuhan ini pasti disebabkan oleh organisasi kriminal yang ingin menyelamatkan Baldor yang akan diekstradisi. Meskipun begitu, pihak pemerintah tidak akan pernah kalah oleh mereka dan akan tetap melanjutkan ekstradisi ini. Pihak pemerintah telah mengirimkan komando ke tim pengamanan profesional untuk menangani kerusuhan ini. Número 38. Sí, estamos enterados desde su inicio en las aguas de los ríos Bravo y Colorado. Ha estado sujeto este tema y en muchos otros temas más. Gracias. Gobernadora. Oke, kembali lagi ke penjara, yang dimana seorang sipir telah menjadi sandraan karena telah mengetahui kalau Juan Oliver bukanlah seorang napi di sini. Maka sipir itu pun memberitahukan kepada Juan kalau di ruangan bengkel terdapat alat komunikasi yang terhubung keluar penjara. Dengan alat itu, Juan Oliver bisa memanfaatkannya untuk segera melarikan diri dari kerusuhan ini. Namun, untuk masuk ke ruangan bengkel tidaklah mudah.
Juan harus melewati dulu ruangan ritual Kalanho yang hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja. Kepala keamanan pun mulai hilang kesabaran dengan kepala Yari yang tidak kunjung bertindak. Maka ia pun mulai bertindak sendiri dengan menemui si Aceng, yaitu seorang napi penjara yang menjadi mata-matanya untuk segera mencari tempat Baldor disembunyikan dan menyelamatkannya. Jika perintah ini diabaikan, kepala keamanan mengancam akan segera menurunkan pasukan bersenjatanya untuk merebut Baldor secara paksa dari mereka. Namun tanpa sepengetahuan, obrolan ini telah didengar oleh si Gundul, yang mana ia pun langsung membututi si Aceng untuk mengawasinya karena telah menjadi seorang pengkhianat. Aceng sendiri sedang menemui seorang napi kakek-kakek untuk menanyakan di manakah Kalanho menyembunyikan si Baldor. Pero dando y dando, no, ey. ¿Dónde tienen al contador? Los cocodrilos del túnel. L25 sudah benar-benar kehilangan kesabaran karena kepala Yari yang belum juga tiba membawa si Baldor. Dia berpikir pihak pemerintah telah mengetahui semua rencananya. Maka ia pun memerintahkan para anak buahnya untuk melakukan pengeboman di jalan sebagai bentuk peringatan kepada pemerintah untuk jangan main-main dengan kami. Begitupun yang dialami oleh Kalanho dan para anak buahnya yang hilang kesabaran juga karena tuntutan mereka yang telah diajukan belum direspon oleh pihak luar. Oleh karenanya, Kalanho akan memakai jalan ekstrim agar tuntutannya segera dipenuhi, yaitu akan melakukan pembunuhan terhadap para sandraan. Namun, rencana gila ini segera ditentang oleh Juan, sebab menurutnya hal ini hanya akan mendesak pemerintah untuk tidak segan melakukan pembantaian kepada kita. Juan memiliki ide lain, yakni akan memakai sandraan orang Amerika untuk ditodong, agar pemerintah Meksiko segera turun tangan untuk memenuhi keinginan kita. Di saat yang lain sedang sibuk, Juan Oliver memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi ke ruang bengkel dan mencari lubang komunikasi yang terhubung ke area luar. Namun sial sekali, Juan telah keciduk oleh Karaji yang langsung memberikan serangan. Juan Oliver tidak tinggal diam saja, dia pun memberikan perlawanan sengit yang pada akhirnya berhasil membunuh Karaji. Stand still! Still, you little bitch, huh? Let go of me! Huh? Bukan hanya penjara saja yang kacau, melainkan jalanan kota pun ikut dalam kehancuran akibat adanya serangan yang dilancarkan oleh organisasi kriminal kartel dan membuat situasi pun benar-benar tidak bisa dikendalikan. Helena benar-benar memaksakan diri melanjutkan perjalanan ke penjara untuk menyelamatkan suaminya yang tengah terjebak dalam kerusuhan itu. Gubernur kota nampaknya tidak merasa peduli dengan semua kerusuhan yang terjadi akibat ulah kartel yang ingin menyelamatkan si Baldor. Para warga mendesak gubernur untuk menghentikan rencana ekstradisi Baldor demi menghentikan kerusuhan. Akan tetapi gubernur tidak mendengarkan keluh kesah itu dan akan tetap melanjutkan ekstradisi ini meskipun kekacauan telah menjadi konsekuensinya. Kalanho kembali ke sel 221 untuk membujuk Baldor agar segera mau membuka mulut dan membeberkan seluruh data rahasia milik organisasi kartel. Menurutnya, cepat atau lambat bos kartel pasti akan tetap menghabisi nyawa Baldor walaupun data itu tidaklah bocor. Juan Oliver segera menutupi mayat Karaji menggunakan sebuah kain agar Kalanho beserta napi lainnya tidak mencurigai dirinya. Sembari membasuh darah di tangannya, Juan Oliver merasa gemetar sekali karena momen ini merupakan pertama kalinya dia menghabisi nyawa seseorang. Setelah melakukan pembunuhan terhadap seorang pengacara, Kalanho tampak terguncang. Ia terlihat shock dan berkali-kali mencuci tangannya yang berlumuran darah. Dalam benaknya, sosok Helena dan anaknya yang sedang dikandungnya terus muncul. Ia tahu bahwa satu-satunya alasan untuk bertahan dalam situasi ini adalah mereka. Helena pun telah tiba di penjara dan melihat bagaimana realita kerusuhan di penjara itu yang mengerikan. Dia pun melihat sudah ada banyak sekali ratusan orang yang memiliki tujuan yang sama seperti dirinya,
yakni menyelamatkan orang terdekatnya yang menjadi korban sandraan atas kerusuhan yang terjadi di penjara. Waiting for the authorities to clarify the situation and Seorang jenderal pusat merasa kesusahan untuk turun tangan dalam menyetabilkan kerusuhan yang terjadi di jalanan. Hal itu disebabkan oleh gubernur kota yang menolak untuk menurunkan dana biaya ini. Yang pada akhirnya, gubernur hanya menurunkan beberapa pasukan polisi saja untuk memulihkan keadaan serta menyetabilkan kembali kota dari serangan kartel. I'm listening. Be both local and national, Commander. I'll remind you, we're talking assaulting for fires ignited in streets controlled by narco blockades. Quickly, that an intervention from the National Guard would have on the streets is that you deploy your own police forces. Before Di dalam penjara, Kalanho mulai merasa keheranan dengan Karaji yang tidak ada bersama mereka, sehingga menyuruh para anak buahnya untuk segera mencarinya. Setelah menelusuri semua ruangan, mereka pun akhirnya menemukan sebuah bungkusan yang ternyata itu adalah Karaji yang sudah koid. Bertepatan dengan itu, Aceng sedang pergi ke sel 211 untuk membebaskan Baldor yang sedang disekap di ruangan itu. Sesaat akan membuka sel itu, Aceng keciduk oleh Kalanho yang langsung mencurigainya. Akan tetapi Aceng langsung beralasan kalau dirinya hanya sedang mencari Karaji dan kebetulan tidak sengaja kesasar ke tempat ini. Keadaan pun akan sepenuhnya sulit untuk dikendalikan, sebab dari Blok Mostor sedang mempersiapkan diri untuk melakukan serangan besar kepada Blok Kalanho. you gotta do it faster. Sementara itu, Kalanho yang belum menyadari akan adanya serangan justru sedang mengumpulkan para anak buahnya untuk melakukan penghormatan terakhir kepada Karaji. Kematian Karaji itu telah sedikit memecah keeratan kelompok. Mereka saling mencurigai satu sama lain siapa pengkhianat yang telah membunuh Karaji. Hingga Aceng pun secara terang-terangan membuka mulut kalau dia melihat Juan Oliver lah yang telah membunuhnya. Tentu saja Juan Oliver berusaha membela diri juga, sehingga perdebatan pun tidak terelakkan. Kalanho pun mengambil jalan ekstrim untuk membuktikan siapa pengkhianatnya, yakni pertarungan mau yang dimana ia memasangkan sebilah pisau untuk Juan dan Aceng. Siapa yang mati di antara mereka maka dialah pengkhianat sebenarnya. Pertarungan itu pun cukup sengit. Juan Oliver berhasil memojokkan Aceng. Namun dia yang tidak ingin melakukan pembunuhan lagi menolak untuk menghabisi si Aceng. Tapi sesuai peraturan yang diterapkan Kalanho, siapa yang kalah dialah pengkhianatnya, maka Kalanho pun langsung menghabisi si Aceng. Bertepatan dengan itu, Blok Mostor telah tiba ke area Blok Utara dan langsung melancarkan serangan mematikan, sehingga peperangan kedua blok penjara pun tidak terhindarkan. It's a monster! Stand your ground! Kericuhan ini pun dimanfaatkan oleh Juan Oliver untuk melarikan diri. Dia mengajak kedua sipir sandraan untuk ikut kabur bersamanya. Namun pelarian ini tidak sepenuhnya mudah. Juan harus sedikit menghadapi tantangan dari anggota Blok Mostor yang mencoba menahannya. Akan tetapi Juan Oliver cukup lihai dalam perbaku hantaman, sehingga mampu menghabisi satu persatu napi yang mencoba menghalanginya. Di saat kekacauan penjara semakin sulit dikendalikan, di luar sana Helena sedang berbicara di hadapan media untuk mendesak pemerintah segera turun tangan menyelamatkan suaminya yang masih terjebak di dalam sana. Kepala keamanan memantau area CCTV dan melihat Juan Oliver yang sedang menyelinap keluar dari kerusuhan sembari membawa kedua sipir penjara.
Dia pun langsung segera menuju ke belakang untuk membuka pintu yang merupakan jalur pelarian. Tapi sial sekali, kepala keamanan malah tidak memperbolehkan Juan untuk lewat dan memintanya untuk menyelamatkan Baldor yang sedang disembunyikan oleh Kalan Ho. Kepala keamanan mengancam kalau Juan tidak akan pernah dibebaskan selama belum berhasil membawa Baldor yang menjadi juru kunci atas seluruh konflik yang kini sedang terjadi. Hey, hey! Where do they have Baldor? Him out. You give me that information and I'll let you out. You know, there's already a price on your head. And believe me, the cartel will... Listen to me! I'm not a fucking prisoner, you bastard! Let me out! Where is he being held? I don't know. Look, I need you. Get me out of here! Come on! Seorang sipir penjara diperintahkan membeli 50 kg stik daging untuk memenuhi keinginannya Kalan Ho, sekaligus agar sedikit meredam amukan narapidana yang kian membrutal. Tepat di saat itu, di sekeliling jalan mengalami kekacauan hebat akibat ulah dari para kartel yang telah memberikan serangan besar ke pemerintah. Efeknya, para warga sipil yang tidak bersalah telah menjadi korban kekacauan ini. Salah satunya ada istri Kalan Ho yang sedang berusaha melarikan diri dan bersembunyi dari pengejaran kartel. Untuk meredam kemarahan para narapidana yang mulai bertindak brutal, pihak penjara mengambil langkah tak biasa. Mereka membeli 50 kg daging unta untuk dibagikan. Suasana tetap tegang, tetapi strategi ini diharapkan mampu menurunkan eskalasi. Kepala keamanan sedang memberitahukan Kepala Payari bahwa dia telah dimanfaatkan si pengacara Juan Oliver untuk menemukan dan menyelamatkan Baldor dari sandraan. Dia tidak peduli akan keselamatan si pengacara itu, yang penting kita bisa menyelamatkan Baldor untuk memenuhi kerjasama kita dengan kartel itu. Dan seandainya Juan Oliver terkuak identitasnya, maka dipastikan dia akan mati dibunuh oleh Kalan Ho. Di luar itu, Castor, seorang sipir penjara yang berhasil diselamatkan oleh Juan Oliver dari sandraan, merasa sangat iba sekali saat mengetahui ada istrinya Juan Oliver yang sedang hamil, yang tengah berada di kerumunan massa untuk menyuarakan keselamatan suaminya yang terjebak di dalam penjara. Castor pun menghampiri untuk meminta Helena pulang ke rumah. Namun Helena menolaknya. Dia tidak akan pernah pulang sebelum suaminya yang berada di dalam berhasil diselamatkan, cuy. Mendengar hal itu, Castor langsung menemui kepala keamanan untuk mempertanyakan mengapa dia tidak memperbolehkan Juan Oliver keluar saat tadi. Tanpa rasa bersalahnya, kepala keamanan menjawab bahwa dia sedang mempergunakan si pengacara itu untuk mencari dan menemukan Baldor yang kini tengah disandra. Di dalam itu, Juan Oliver sendiri sedang pergi ke ruangan ritual Kalan Ho untuk mengobati luka robekan tubuhnya. Usai melakukan pertarungan dengan Aceng saat tadi, luka robekan itu cukup dalam sekali dan bisa mengakibatkan infeksi jika tidak segera ditangani. Untung saja seorang napi ahli bedah yang merupakan anak buah Kalan Ho datang dan langsung membantu Juan untuk menjahit lukanya itu. Sembari menjahit luka, napi tersebut memberitahukan kalau Baldor telah disembunyikan oleh Kalan Ho di sel bawah tanah yang biasa kami sebut dengan sel 211. Dengan perasaan gugup, Juan Oliver menanyakan di mana keberadaan sel 211 itu, dan membuat si napi tersebut langsung terkejut serta merasa curiga dengan Juan Oliver yang mempertanyakan hal rahasia ini. ¿De dónde queda eso? ¿Qué clase de doctor es usted? Cirujano plástico. Si la navaja del Yori hubiera estado más larga, te hubiera perforado el pulmón. Juan Oliver pun secara diam-diam pergi ke ruangan bengkel untuk memberitahukan ke kepala keamanan kalau keberadaan Baldor telah disembunyikan. Kalan Ho telah mengurungnya di sel bawah tanah yang disebut dengan sel 211. Mendengar hal itu, kepala keamanan langsung terbengong saja sebab selama dirinya bertugas di penjara ini tidak ada ruangan sel 211. Oleh karena itu, kepala keamanan pun memaksa Juan Oliver untuk menemukan di mana keberadaan sel itu jika ingin segera keluar dari tempat ini. ¿Sabe dónde queda? No, solo me dijeron que ahí lo tienen. Mire, lamentablemente para deshacer todo este nudito necesitamos al Baldor ahí dentro. Que me tranquilice el calanzo,
¿Usted tiene dónde? Se le recomienda no perder más tiempo. Encuentre la celda y podrá volver con su familia. ¿Qué? En la celda 211. Esa numeración existe, licenciado. Dalam upaya mencari keberadaannya sel 211, Juan pun mencoba mendekati Kalan Ho agar mendapatkan kepercayaan serta mendapatkan informasi penting darinya. Juan mengatakan kalau dirinya itu telah siap mati demi memperjuangkan sebuah kelayakan bersama Kalan Ho dan napi lainnya yang telah dia anggap sebagai keluarga. Mendengar perkataan yang penuh tekad itu, Kalan Ho pun langsung tersenyum, seolah-olah telah sepenuhnya akan mempercayai Juan Oliver untuk menjadi tangan kanannya. La vida de carajo, valen lo mismo. Tidak lama dari itu, pesanan daging steak yang diberikan penjara pun datang juga. Setelah itu, Kalan Ho menghubungi L255 untuk melakukan negosiasi. Namun Kalan Ho terlalu banyak basa-basi atas apa yang dia inginkan dalam negosiasi ini, sehingga membuat L25 merasa kesal dan memperingatkan agar Kalan Ho segera menyerahkan Baldor, atau organisasi kami yang akan turun tangan untuk merebut paksa Baldor dari tangan Kalan Ho. Terdengar jelas kalau ancaman ini bukanlah main-main, dan hal itu membuat Kalan Ho agak sedikit panik dan langsung menutup teleponnya. ¿Por qué no nos evitamos problemas? Cuéntame, ¿qué se te antoja? Habla de una vez, ¿qué verga quieres? Quiero. Cumpla tu palabra. Te voy a dejar seco, cabrón. Secara bersamaan, istri Kalan Ho tengah berada di rumahnya untuk mengemasi barang-barang penting sebelum dirinya melarikan diri dan bersembunyi dari kejaran kartel. Namun saat akan pergi, dirinya begitu terkejut sekali saat suara bel pintu rumahnya tiba-tiba berbunyi. Situasi di depan penjara makin mengacau dan sulit dikendalikan, yang mana orang-orang mulai merusuh ingin masuk ke dalam untuk menyelamatkan keluarganya yang masih terjebak di dalam penjara. Menanggapi kerusuhan ini, Kepala Keamanan menelepon gubernur untuk segera mengirimkan pasukan bersenjata ke penjara agar mengendalikan situasi para pendemon yang kini sulit diredakan. Gubernur pun setuju asalkan pengendalian ini dilakukan secara kondusif tanpa adanya kekerasan sedikit pun, agar tidak mengakibatkan adanya korban jiwa. Tanpa disadari, obrolan tersebut ternyata telah disadap oleh tim DEA, Drug Enforcement Administration, sebuah badan federal Amerika Serikat yang fokus menangani perdagangan narkoba lintas negara. Saat ini, agen DEA tengah dikirimkan ke Meksiko untuk segera mengekstradisikan Baldor ke negara Amerika, yang mana hal tersebut bertujuan untuk menguak data penting di tangan Baldor, serta melihat siapa saja politikus dan pemerintahan yang telah terlibat dalam jaringan kriminal ini. Tim DEA menyalahkan gubernur Meksiko atas tindakannya yang sangat gegabah, dan justru tindakan yang diambilnya barusan akan lebih memperkeruh suasana. Lamentablemente la situación acá ha escalado. La gobernadora está haciendo muy de cerca. Di dalam penjara, Kalan Ho terus kepikiran dengan ancaman L25 tadi yang kemungkinan besar akan melakukan serangan besar kepada mereka ini. Maka ia pun menyuruh seluruh anak buahnya untuk segera menghabiskan pesta makanan itu seenak mungkin, karena bisa saja ini adalah makan malam terakhir bagi kita semua. Compartan comida con los rehenes. Juan Oliver tengah menghampiri Ploifer Gonzales untuk membantunya dalam menemukan keberadaan sel 211. Namun yang Juan tidak sadari adalah ternyata dari belakang seorang narapidana tua yang tengah memperhatikan pergerakannya selama ini. 211. Celda 211. Celda 211. ¿Me regalas un taquito? Di tengah kegaduhan yang terjadi di luar penjara, seorang pria yang mengenakan kacamata nampak sedang mengirimkan pesan ke seseorang bahwa paketnya telah berhasil disampaikan.
Yang dimana bertepatan dengan itu, Kalanho beserta napi lainnya yang tengah berpesta begitu terkejut saat melihat ada sebuah jasad yang sudah dijadikan lontong. Rupanya mayat yang dikirimkan ke penjara itu adalah istrinya Kalanho. Kiriman pesan dari kartel L25 kepada yang tidak main-main dengan ancamannya. Akibat Kalanho masih berani menyandra orang terpenting di dalam organisasinya. Kalanho yang marah pun membawa sebuah golok, berniat menghabisi Baldor untuk membalaskan serta menukar nyawa dari istrinya yang telah mati ini. Di luar itu, pasukan bersenjata yang dikirim oleh gubernur telah tiba ke penjara untuk menenangkan para pendemo yang sedang merusuh. Benar saja, keadaan justru semakin tidak kondusif sekali. Lantaran pasukan keamanan itu melakukan kekerasan demi menghentikan mereka yang sangat gaduh. Di ruangan sel 211, Juan Oliver sedang berusaha menahan amarah Kalanho yang ingin menghabisi si Baldor. Menurutnya, jika Baldor mati, maka perjuangan berdarah yang telah kita lakukan ini hanya berakhir sia-sia saja. Dan justru malah tidak akan menguntungkan kita karena pihak penjara dan organisasi kartel pasti tidak akan segan lagi menghabisi kita. Dikarenakan orang penting yang kita sandra telah mati. Akan tetapi Kalanho yang sudah diselimuti amarah tidak memperdulikan nasihat ini. Dan justru malah menyerahkan golok itu dan menyuruh Juan Oliver untuk mengeksekusi si Baldor agar bisa membuktikan keloyalan serta kesetiaan terhadapnya. Juan Oliver merasa tidak sanggup untuk melakukan eksekusi ini. Namun Kalanho terus mendesaknya yang membuat Juan tidak bisa menahan diri lagi dan terpaksa mengikuti kemauannya Kalanho agar dirinya tetap hidup. Para napi yang ahli bedah segera membawa Baldor ke ruang medis untuk mengobati tangannya yang putus akibat bacokan dari Juan Oliver barusan. Kalanho merasa panik dan meminta mereka untuk bisa menyelamatkannya, sebab jika Baldor mati maka harapan kita untuk bernegosiasi akan lenyap sudah. Di luar itu kekacauan kian menggila. Para pasukan keamanan yang dikirim gubernur telah melakukan anarkisme serta tak segan menghabisi demonstran siapa saja, membuat tak sedikitnya para demonstran mengalami luka yang cukup serius. Dan yang lebih tragisnya lagi, Helena yang sedang hamil pun ikut dibantai juga, sehingga air tubannya pun pecah dan harus cepat-cepat ditangani. Di dalam itu, Juan sendiri belum mengetahui dengan keadaan istrinya di luar. Dia sedang melamun saja, menyesali atas perbuatannya yang telah memotong tangannya si Baldor. Dirinya tidak menyangka telah terseret jauh ke dalam ranah masalah yang terjadi di dalam penjara, yang padahal hal itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kehidupannya. Setelah itu, Juan Oliver pergi ke ruangan medis untuk melihat perkembangan pengobatan dari si Baldor. Namun luka Baldor ini sangat parah sekali, sehingga membutuhkan tim medis luar untuk segera menghentikan deras darahnya Baldor yang tak kunjung berhenti. Gubernur kota sedang pergi ke gereja untuk menemui agen DEA
yang ingin melakukan diskusi serta melakukan negosiasi terhadap kerusuhan yang kini sedang terjadi akibat dari ekstradisinya si Baldor. Tim DEA merasa kecewa kepada gubernur yang tidak profesional sekali dalam menangani ekstradisi ini dan justru malah membuat kekacauan yang sangat hebat. Oleh karena itu, mereka terpaksa akan turun tangan juga untuk segera mempercepat ekstradisi ini beserta turut membantu pemerintah Meksiko dalam kekacauan yang semakin luas. Japi, salah satu anggota tim DEA, meminta izin ke gubernur untuk mengizinkannya menyelundup ke penjara, yang dimana nantinya dia sendirilah yang akan membawa Baldor dari penyekapannya para napi itu. It's quite unsettling that you and I keep having this conversation. You've taken have done nothing but make the situation worse. Interest that we all have in common here. L25 lalu menelepon kepala Yari dan mengatakan sudah kehilangan kesabaran dengan sebuah kesepakatan yang telah mereka setujui. Tapi kepala Yari tidak menepati janjinya. Oleh karena itu akan ada konsekuensi berat darinya. Sebuah kantor kepolisian cabang Ciudad Juarez yang berada di jalan utara pun diledakkan sebagai pesan kecil dari L25 bahwa ancaman kami tidak main-main. Listen, I'm gonna do it. I've held your end of the deal, Ward. Kalanho beserta para anak buahnya meminta pihak penjara mendatangkan tim medis profesional untuk mengobati Baldor yang sedang sekarat. Atas kepentingan bersama ini, permintaan pun langsung dipenuhi, cuy. Pihak penjara tidak ingin Baldor mati, lantaran jika orang penting itu mati, maka semua pun pasti ikut mati juga. Tetapi saat akan memasukkan Baldor ke mobil ambulan, Juan Oliver tidak sengaja melihat ada istrinya yang sedang tergeletak tidak berdaya. Dia pun berusaha membobol para petugas keamanan itu, membuat kericuhan antara napi dan petugas tidak terelakkan. Menyadari keadaan tidak kondusif, sampai akhirnya Kalanho memutuskan untuk membawa kembali Baldor ke dalam penjara. Come on, cabron. Elena? Are they all right? Juan? Elena! Drop everything. Let's go, go! Take it out! Let's go! Let's go! Let's go! That's enough, man! They're on their way. They're coming to get you. Keadaan istrinya Juan Oliver kian memburuk. Air ketuban terus keluar deras tanpa henti. Bertepatan dengan itu, mobil ambulan pun tiba juga untuk segera menyelamatkan Helena dari kematian. Akan tetapi keterlambatan tim ambulan datang ke TKP menyebabkan air ketuban Helena kering, yang pada akhirnya dia pun meninggal dunia. Scissors. Kepala keamanan meminta letnan penjara untuk segera membungkam tim medis yang menangani Helena tadi, agar tidak buka mulut atas apa yang terjadi, serta harus segera menutup kasus kematian Helena itu dari pandangan publik. Sedangkan di dalam itu, keadaan Baldor pun juga memprihatinkan. Setelahnya, para napi ahli bedah menyerah atas ketidaksanggupannya menangani tetesan darah dari luka Baldor yang terus menguncur. Napi bedah itu mengatakan kepada Kalanho kalau tim medis profesional lah yang akan mampu menyelamatkannya. Juan Oliver sendiri masih merasa panik setelah melihat keadaan istrinya tadi, yang mana ia pun menelpon kepala keamanan untuk memberitahukan kondisi istrinya sekarang jika tidak ingin Baldor mati di tangannya. Kepala keamanan pun membohonginya bahwa istri Juan Oliver telah berhasil diselamatkan beserta anak di dalam kandungannya. Castor sedang menghubungi gubernur untuk melaporkan mengenai kondisi Baldor yang sedang dalam keadaan kritis, yang mana ia meminta gubernur untuk mengerahkan tim medis profesional guna menyelamatkannya. Sekaligus kita bisa memanfaatkan momen ini untuk merebut paksa Baldor dari tangannya Kalanho. Gubernur yang tidak memiliki perhitungan apapun langsung menyetujuinya, dan sebentar lagi tim medis akan segera tiba ke penjara. Yang dimana setelah itu gubernur pun langsung menelpon Japi, seorang anggota Gen DEA, untuk berpartisipasi menyelundup ke penjara agar bisa merebut si Baldor. Gubernur menekankan kalau perencanaan aksi ini sangat berbahaya dan pastinya sangat ilegal dalam segi SOP. Oleh karena itu, Japi tidak boleh menyerahkan Baldor ke agen DEA dan harus menyerahkan dahulu kepadanya jika seandainya misi ini berhasil.
Sedangkan Kepala Yari beserta napi lain tengah menyusun rencana juga guna merebut paksa si Baldor. Kepala keamanan mengajak para petugas menyelundup melalui pintu belakang untuk menyergap Kalan Ho dan yang lainnya. Namun yang tidak mereka pikirkan adalah bahwa di dalam kelompok Kalan Ho masih ada Juan Oliver yang sangat pintar, sehingga perencanaan aksi mereka telah berhasil terbaca oleh Juan Oliver. Juan Oliver lalu mengarah kepala keamanan ke tengah kerumunan dan para anak buahnya Kalan Ho, serta langsung menanyakan keterkaitan kebenaran dari kondisi istrinya sekarang. Kepala keamanan yang tidak bisa mengelak akhirnya terpaksa berkata jujur bahwa sebenarnya istri Juan Oliver tidak berhasil diselamatkan. Listen, we told her over and over. My wife, okay. She died from... Yuan lalu pergi ke ruangan ritual Kalan Ho untuk meratapi kesedihannya atas kehilangan istri dan anaknya yang masih berada di dalam kandungannya. Ia pun tak kuasa menahan sedih ini serta tidak memiliki harapan hidup setelah orang yang dicintainya telah tiada. Tidak lama dari itu, tim medis profesional yang dikirim gubernur pun tiba juga. Dan nampak ada Javier, si agen DEA yang tengah menyamar menjadi tim medis untuk melakukan misi menyelamatkan si Baldor. Kepala Yari sendiri tengah tergesa-gesa mengemasi seluruh barangnya untuk bersembunyi. Setelah ia gagal mengendalikan situasi kerusuhan di penjara, serta menerima ancaman langsung dari kartel, ia memerintahkan letnannya untuk mengambil alih sepenuhnya kendali penjara dengan alasan dirinya yang akan pergi menemui gubernur untuk melakukan diskusi. You're in charge here now. We have to stay calm, yes, but above... Sementara itu, sebagian para sipir penjara telah diperintahkan bersiap siaga di ruang listrik sembari menunggu komando, yang mana semua itu memang termasuk dari dalam perencanaan perebutan si Baldor. Seluruh tim medis yang telah tiba akhirnya diperbolehkan masuk ke dalam oleh Kalan Ho agar segera menangani Baldor yang kritis. Namun Castor yang masih menganggap Juan Oliver berada di pihaknya memberitahukan sebuah informasi penting, yang dimana sebenarnya tim medis itu adalah orang suruhan gubernur kota yang tengah diperintahkan bukan untuk mengobati si Baldor, melainkan untuk menyelamatkannya dan membawanya keluar dari tempat ini. Di luar itu, kelompok kartel sudah benar-benar hilang kesabaran menunggu janji dari Kepala Yari yang akan secepatnya mengeluarkan si Baldor. Tapi kenyataannya, sampai detik ini janji itu tidak terpenuhi dan justru situasi penjara kian merumit. Oleh karenanya, kelompok kartel itu langsung mempersiapkan senjata untuk turun tangan sendiri, menyerang para napi penjara agar bisa merebut Baldor si akuntan dari penyanderaan. Akan tetapi perencanaan serangan ini telah diketahui oleh tim Garda Nasional. Namun yang menjadi keanehannya, Garda Nasional justru malah memperbolehkan para kartel ini untuk melakukan serangan. Yang ternyata Garda Nasional telah memiliki kesepakatan diplomatik dengan kartel tersebut untuk saling bekerja satu sama lain. Talk to your boss. You've been granted free entry. You're free to go in for Kalancho. No one's stopping. Tim medis yang berada di penjara telah berpura-pura bergerak menangani si Baldor agar bisa mengalihkan kefokusannya Kalan Ho dan para anak buahnya yang sedari tadi mengawasi mereka. Di mana setelah mereka lengah, Japir memanfaatkan momen itu dengan cepat untuk menghubungi sipir penjara yang berada di ruang listrik agar segera bergerak. Penjara pun benar-benar dalam keadaan gelap gulita, membuat Kalan Ho merasa kesulitan menghentikan tim medis itu yang tengah membawa Baldor keluar dari tempat ini. Pencegahan pelarian ini semakin rumit karena Blok Mostor yang merupakan anak buah dari L25 ikut berpartisipasi membantu tim medis itu
serta menahan para anak buah Kalanho yang sedang mengejarnya. Juan Oliver sendiri pergi ke sel 211 untuk mengambil koper rahasia milik si Baldor yang berisikan transaksi-transaksi busuk dari pemerintahan Meksiko dan Amerika yang terlibat dalam aksi gerakan bawah tanah bersama kartel narkoboy. Dan itulah mengapa kartel, gubernur kota, dan tim DEA sangat menginginkan data itu, sebab akan berapa banyak bajingan politikus korup yang terlibat. Secara diam-diam, Juan pun menyerahkan koper tersebut kepada Japir dengan harapan mereka bisa benar-benar menegakkan keadilan sebenarnya, serta segera mengungkap dan menangkap bajingan politikus yang terjaring dalam dunia bawah tanah. Juan Oliver masih akan tetap berada di sini karena ada sesuatu hal penting dahulu yang harus dia selesaikan. Yang tanpa sadar, percakapan tersebut ternyata telah didengar oleh Kalanho dari belakang. Rencana pelarian pun berjalan sempurna. Japir telah berhasil membawa Baldor dari tempat ini. Namun dia pun tidak ingin memenuhi kesepakatan yang telah dijanjikan bersama gubernur untuk menyerahkan si Baldor dahulu kepadanya. Japir mengatakan perencanaan yang dibuat gubernur adalah ilegal. Maka tidak ada salahnya kamu melakukan ekstradisi ini dengan cara ilegal juga. Japir membawa Baldor ke dermaga. Dan nampak tim FBI intelijen Amerika Serikat telah sigap menunggu untuk membantu perjalanan lintas negara dalam ekstradisi si Baldor, tanpa sepengetahuan maupun persetujuan dari gubernur Meksiko. Get up. Hold this. Kelompok kartel bersenjata telah tiba ke penjara untuk melakukan serangan besar kepada Kalanho. Tanpa mereka tahu, Baldor yang akan mereka selamatkan sebenarnya sudah tidak ada. Sedangkan Kalanho dan para anak buahnya merasa panik setelah tersadar alat negosiasi mereka sudah menghilang. Sehingga si Gundul membawa Castor ke hadapan Kalanho untuk menggunakannya sebagai sandraan agar bisa mencegah mereka melakukan serangan. Di hadapan para anak buahnya, Kalanho bergumam, perjuangan kita belum selesai dan inilah puncak perjuangan dari yang kita inginkan. Melawan atau hidup menderita dalam ketertindasan. Juan Oliver pun berusaha mencegah Kalanho itu, sebagaimana dia tidak ingin Kalanho dan yang lainnya mati dan menyarankannya untuk menyerah saja kepada mereka. Namun Kalanho menjawab bahwa sebenarnya dari awal dirinya itu sudah tahu kalau Juan Oliver bukanlah napi di sini, melainkan seorang pengacara HAM bersih dan anti korup. Sehingga ia pun sengaja membiarkannya agar bisa memanfaatkan Juan Oliver dalam menegakkan keadilan bersama, serta membebaskan kami dari ketertindasan dari bajingan pihak penjara yang korup. Bahkan sebetulnya saat penggelapan tadi, ia telah sengaja membiarkan tim DEA yang menyamar sebagai tim medis untuk membawa Baldor keluar, dengan harapan tim DEA segera menyerahkan ke pemerintahan pusat Amerika, yang nantinya pemerintahan itu akan langsung mengungkap politikus dan pejabat Meksiko yang telah terlibat dalam gerakan bawah tanah bersama kartel. Dan inilah tuntunan sebenarnya yang sedang diperjuangkan oleh Kalanho. Karena menurutnya rencana ekstradisi yang dijanjikan gubernur hanyalah omong kosong belaka. Ia menduga gubernur tidak akan pernah mengirim Baldor ke Amerika, melainkan akan menyerahkannya langsung kepada kartel demi menjaga rahasia besar yang selama ini mereka sembunyikan. Alam semesta selalu bergerak dalam siklus. Setiap yang kita lakukan itu memiliki konsekuensi yang ditimbulkan, dan Kalanho tetap siap menerima konsekuensi beratnya. Kalanho pun merangkul Juan Oliver sembari mengatakan untuk menggantikan dirinya dalam memimpin para anak buahnya dalam perjuangan kelayakan. Secara bersamaan, L-25 bersama pasukan bersenjata lainnya mulai masuk ke dalam penjara untuk melakukan pembantaian massal dan segera membawa Baldor yang sebetulnya sudah tidak ada. Kalanho memberikan sebuah pisau kepada Juan Oliver untuk menyelesaikan perintah terakhir darinya. Dia merasa lebih terhormat mati oleh Juan Oliver ketimbang oleh mereka. Di mana Kalanho mengatakan sudah tidak sabar ingin menemui almarhum istrinya yang sudah menunggunya. Kalanho meyakinkan kematiannya itu bukanlah sebuah pengkhianatan, melainkan justru sebuah penyelamatan, sebab yang dia inginkan oleh kartel bukanlah mereka, melainkan ingin membunuh Kalanho. Oleh karenanya segera lakukan perintah menyakitkan ini jika tidak ingin kalian semua ikut terbantai.
Loosen up your grip, Scorpion. L25 telah tiba ke sana dan melihat para napi itu sedang bergumam keras meratapi kematian dari Kalan Ho, sekaligus meresmikan Juan Oliver sebagai pemimpin baru dari mereka. Terungkaplah seluruh kebenaran di sini. Ternyata Kalan Ho merupakan mantan anggota penting dari kelompok kartel L25 yang saat itu sempat dijanjikan kekuasaan besar oleh atasannya. Namun kenyataannya jauh berbeda, di mana bosnya itu telah mengkhianati semua janji tersebut dengan menjadikan Kalan Ho sebagai tumbal dalam perang kekuasaan, sekaligus menendangnya, juga yakni menjebloskannya ke dalam penjara. Akan tetapi alih-alih berdiam diri, Kalan Ho justru mengambil inisiatif besar dengan membentuk sebuah geng di dalam penjara yang kemudian dinamai Blok Utara sebagai simbol perlawanan besar terhadap pengkhianatan atasannya. Begitupun dengan mantan atasannya yang ternyata tidak tinggal diam juga. Mereka mengajak kelompok Mostor untuk bekerja sama agar bisa melancarkan perlawanan dari dalam. No. Kalancho believed the boss's lie, the one that he chose to bite his master. Sama halnya dengan L25 yang sebetulnya bukanlah bos utama dari kelompok kartel tersebut, melainkan dia hanyalah seorang anggota penting saja seperti Kalan Ho, yang pada detik ini juga ia sedang mengalami nasib serupa seperti Kalan Ho, menjadi seorang tumbal kekuasaan untuk dikambing hitamkan atas semua kerusuhan yang melanda kota, sebagaimana hal ini sangat persis sekali yang telah dialami Kalan Ho tempo itu. Dan inilah pemimpin sebenarnya dari kelompok kartel itu, seorang kakek-kakek yang menggerakkan kelompoknya dari belakang layar. Sementara itu, data rahasia yang digenggam oleh si akuntan Baldor berhasil diekspos ke publik, memperlihatkan keterlibatan banyak pejabat Meksiko, yakni diantaranya anggota Garda Nasional, serta beberapa petinggi penjara yang telah ditetapkan menerima suap besar dari kelompok kartel tersebut. Yang lebih mengejutkannya lagi, tak sedikitnya politikus Amerika yang ikut terjerat juga, terutama tim DEA yang bukannya memberantas, tetapi malah membantu kartel itu untuk melakukan perdagangan narkoboy lintas negara. Dan satu-satunya pihak yang dinyatakan bersih dari semua kecurangan ini adalah JAPI. Begitu pula dengan gubernur Meksiko yang namanya tidak tercantum dalam data Baldor, sehingga ia pun dinyatakan bebas dari tuduhan. Oleh karenanya, masyarakat telah sepenuhnya mempercayai gubernur kota dan tak sedikitnya mengurung gubernur untuk menyalonkan diri menjadi presiden di pemilu nanti. Impunity and the silence of those who have the North American enterprise which has been bribing them for decades. Sedangkan di penjara tidak banyak yang berubah. Hanya saja pemimpin baru di Blok Utara bukanlah Kalan Ho lagi, melainkan si Juan Oliver. Mereka menjulukinya Rey Muerta, Prinsip Karandu, Raja Mati, Pangeran di Mahkotai. Beberapa minggu berlalu, keadaan penjara telah sedikit kondusif dan nampak Juan Oliver telah memutuskan akan menjadi penghuni penjara setelah dirinya tidak memiliki tujuan hidup lagi akibat istrinya mati. Saat itu dia pun mendapatkan kunjungan yang ternyata itu dari gubernur. Entah apa percakapan itu, yang jelas film Prison Cell 211 pun tamat. Mantap. Akhirnya tamat juga guys, mantap. Terima kasih buat semuanya yang telah menonton film ini sampai berakhir. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya ya. Mantap. Thank you semuanya.